Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel Widya Israwati. Di kesempatanku kali ini saya membuat kue jadul, kue semprit susu yang hasilnya kayak gini. Ini cuma 3 bahan ya teman-teman, dan juga tanpa mixer, juga tanpa oven. Saya hanya menggunakan wajan sahaja. Ini lembut banget, renyah banget, enak banget. Kita lihat ya teman-teman, kita coba bersama-sama. Tuh renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Ini harus dicoba buat ngisi toples kalian nanti di hari raya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, komen. Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya dan cara membuatnya. Ini saya bentuk 3 ya teman-teman. Sebab apa? Sebab itu cetakannya tuh saya belinya tuh salah, alias putue. Itu terlalu kecil, bukannya besar. Saya kira besar kan. Jadi saya cetaknya itu 3, itu saya gandeng 3 gitu. Kalau teman-teman punya cetakannya yang lebih besar tuh pakai yang lebih besar, lebih cantik ya. Ini dia bahan-bahannya ya teman-teman. Ini ada 75 gram margarin. Ini 125 tepung tapioka. Pakai tepung maizena juga bisa ya. Ini nanti ada sedikit vanili biar harum. Ini ada 2 bungkus susu kental manis, tapi saya nanti pakainya cuma 1,5 saja ya. Yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama kita masukkan margarin ke dalam ini mangkok yang lebih besar ya. Kemudian susu kental manis. Ini 1 bungkus ya teman-teman. Saya pakainya 1,5 bungkus. Kalau teman-teman mau bikin banyak tinggal dikalikan saja ya bahan-bahannya. Saya cuma buat sedikit saja. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita aduk sampai kedua bahan ini tercampur merata ya. Ini sudah tercampur merata. Sekarang kita masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan kita masukkan vanili sekitar setengah sendok teh ya. Lalu kita aduk. Kita masukkan semuanya ya teman-teman, sisa tepungnya tadi. Kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya. Sekarang kita adonannya ini kita adonin ulenin pakai tangan saja ya teman-teman. Ngomong belepotan teman-teman, lagi sariawan. Kita olenin sampai kalis ya, sampai bisa dibentuk nanti. Kira-kira seperti ini ya teman-teman adonannya. Kalau sudah tidak lengket di tangan itu berarti sudah kalis ya. Ini
siap untuk dibentuk, dicetak. Ini saringan ya, udah saya olesin dengan mentega tipis-tipis tadi. Sekarang kita coba cetak ya kuenya. Ini saya apa itu, salah beli alamat teman-teman. Ini yang kecil bukannya yang besar. Bisa masuk enggak ya? Cara cetaknya itu gini ya teman-teman. Ambil satu apa itu sedikit adonan lalu kita masukkan ke dalam ini. Ini cetakannya saya kecil teman-teman, jadi saya buat 3. Lalu kita ginikan ya. Kalau besar mah 1, ini mah kecil. Saya gandeng 3. Kue jadul teman-teman, ini buat hari raya. Puasa belum? Nah ini hasilnya teman-teman, kayak gini. Tuh, saya kasih gandeng 3 dia. Oke, kita cetak adonannya sampai habis ya teman-teman. Cara cetaknya kayak gitu. Ini yang sudah saya cetak ya teman-temanku, kayak gini. Sekarang saya mau kasih topping. Ini kismis ya. Mau dikasih coco chip juga bisa. Ini cuma hiasan saja. Saya pakai kismis. Di sana sudah saya panaskan wajan ya, saya tidak pakai oven. Saya manggangnya pakai wajan. Jadi kalau kalian tidak punya oven jangan bingung, pakai wajan juga bisa. Ini sudah saya kasih topping semua ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam wajan yang sudah saya panaskan tadi ya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita panggang selama 20 menit. Kita tutup dulu. Kita tunggu 20 menit lagi ya teman-teman. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ini sudah saya panggang selama 20 menit tadi ya. Wah, kayak gitu teman-teman. Itu sudah matang ya. Sekarang kita angkat dulu. Kita matikan api dulu. Ini yang sudah matang ya teman-teman. Ini warnanya cantik banget, tidak gosong ya. Ini renyah, enak banget meskipun tanpa oven, tanpa mixer, tanpa telur. Ini perlu dicoba ya teman-teman. Kalau tidak dicoba, Anda rugi. Tarang! Ini sudah saya panggang semuanya ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Hasilnya tuh sangat memuaskan, tidak gosong sama sekali. Ini rasanya renyah, manis, wangi karena ada vanilinya tadi ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada salah dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati, minta maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.